itu menumbuhkan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal. Ada beberapa kajian. Yang pertama pendahuluan, kemudian kebijakan penguatan wawasan kebangsaan. Tadi Pak Ardian juga sudah menyinggung sebagian. Kemudian peran pendidikan formal dan peluang dan tantangan penguatan wawasan kebangsaan. Yang pertama sebagai pendahuluan saya sampaikan bahwa dari berbagai informasi pertemuan 1, 2, 3 kita sudah memahami bahwa ada nilai-nilai global yang telah banyak menggeser nilai-nilai lokal ya, yang syarat dengan muatan kebajikan. Nilai-nilai lokal kita itu syarat dengan muatan kebajikan. Tetapi karena proses globalisasi gitu ya, di mana dunia menjadi datar, bahkan Anthony Giddens itu menyebut bahwa perjalanan dunia ini nggak jelas gitu ya, nggak tentu arah. Itu nilai-nilai yang global itu masuk ya, mau tidak mau gitu masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita tanpa bisa dibendung gitu ya, karena proses-proses global terutama dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, nilai-nilai itu masuk, baik nilai yang positif ataupun ya yang berdampak negatif ya, dan kemudian menggeser muatan-muatan kebajikan yang ada pada nilai-nilai lokal atau local wisdom. Kemudian dalam pengaruh yang lebih mendalam, situasi globalisasi itu dapat berimplikasi pada semakin lemahnya identitas kebangsaan dan kebanggaan seseorang terhadap negaranya ya, karena nilai-nilai yang katakanlah masuk gitu ya dengan sangat masif dari luar, kemudian kita merasa rendah diri gitu ya sebagai warga bangsa dan justru membanggakan negara-negara yang lain atau nilai-nilai yang diimpor dari negara-negara lain. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian pemerintah berupaya untuk meningkatkan kembali, karena ini persoalannya tadi melemahnya identitas kebangsaan, wawasan kebangsaan kita gitu ya. Katakanlah dalam kasus kecil misalkan bagaimana warga bangsa sudah lupa gitu ya tentang identitas bangsanya sendiri ya, baik identitas yang alami ataupun identitas yang memang sengaja kita sepakati bersama. Beberapa kebijakan untuk peningkatan wawasan kebangsaan ini antara lain dulu di tahun 2012 pada saat Menteri dalam negerinya Pak Gamawan Fauzi ya, ada Permendagri nomor 71 tahun 2012 tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan. Jadi pendidikan wawasan kebangsaan diselenggarakan baik tingkat pusat sampai ke tingkat wilayah, bahkan di sekolah-sekolah. Pemerintah daerah ya menyelenggarakan satu tim ya untuk pendidikan wawasan kebangsaan. Kemudian di 2015 ada Permendikbud tentang penumbuhan budi pekerti. Ini juga sama, ada garis garis merah dari Permendikbud itu adalah untuk salah satunya penumbuhan wawasan kebangsaan. Kemudian ada Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang kemudian diikuti Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Terbaru tadi Pak Ardian sampaikan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 itu tentang pengadaan pegawai negeri sipil, di mana salah satu tes yang akan diberikan kepada calon pegawai negeri sipil itu adalah tes yang memuat konsep tentang nasionalisme ya, pemahaman dan penghayatan tentang nasionalisme, kemudian integritas, bela negara, bela negara gitu ya. Yang kesemuanya itu kalau kita tarik benang merahnya, kebijakan-kebijakan peningkatan wawasan kebangsaan ini sebenarnya termasuk dalam ranah pendidikan karakter. Ya, ini kita sepakati itu, dan kalau kita cek dari berbagai peraturan ini, kita akan menemukan bahwa
semuanya mengarah bagaimana menumbuhkan karakter kita sebagai warga negara Indonesia, gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Tadi Pak Ardian juga sudah menyinggung. Ya, saya coba kutip dari Permendagri nomor 71 tahun 2012 itu pada pasal 1 angka 1. Wawasan kebangsaan ini mirip-mirip artinya dengan wawasan Nusantara kalau Bapak Ibu dulu kuliah PKN ya, PKN mata kuliah umum, ada wawasan Nusantara, ya, ada identitas nasional. Dijelaskan di bagian itu bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, tentang dirinya, tentang lingkungannya, di mana cara pandang itu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Nah, ini persis sekali dengan pengertian wawasan Nusantara, begitu ya. Dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dari cara pandang itulah kemudian kan dalam wawasan Nusantara kita melihat bahwa NKRI itu adalah satu kesatuan sebagai bangsa dan satu kesatuan sebagai wilayah. Dari cara pandang itu kemudian mengubah luas wilayah negara kita gitu ya melalui deklarasi Juanda, di mana laut-laut di antara pulau itu yang semula menjadi laut-laut bebas dimiliki oleh dunia internasional, dengan cara pandang yang ada di deklarasi Juanda itu kemudian luas wilayahnya menjadi bertambah dan kita bersatu. Itu bukan hanya satu kesatuan sebagai sebuah bangsa, tetapi juga satu kesatuan wilayah gitu ya, dari ujung timur sampai ujung barat itu sebaliknya. Di dalam konsep wawasan kebangsaan sebenarnya bukan satu konsep yang tunggal, sebab wawasan kebangsaan di dalamnya tercakup ada 3 konsep lain. Ada paham kebangsaan, ada rasa kebangsaan, ada semangat kebangsaan. Paham kebangsaan itu berkaitan dengan pola pikir, cara pandang bangsa kita tentang bagaimana bangsa Indonesia ini. Kemudian rasa kebangsaan itu berkaitan dengan sikap. Bagaimana kita menunjukkan sikap sebagai warga bangsa, seperti tadi Pak Marihot sampaikan gitu ya. Bagaimana melihat konflik-konflik yang terjadi, intoleransi yang terjadi. Kita sebagai warga bangsa itu harus seperti apa memandang itu. Dan ada semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan lebih banyak berkaitan dengan perilaku-perilaku yang ditunjukkan sebagai bukti bahwa kita memahami pola pikir tentang kebangsaan dan kita punya sikap terhadap kondisi kebangsaan kita. Nah, ini 3 konsep yang saling berkaitan satu sama lain, paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan yang secara garis besar kita kumpulkan itu sebagai wawasan kebangsaan. Kemudian masih dari Permendagri nomor 71 tahun 2012 ada tujuan pendidikan wawasan kebangsaan. Jadi arahnya adalah mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Di sini tujuan utamanya adalah pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan. Jadi ada kebijakan tentang pendidikan wawasan kebangsaan adalah agar wawasan kebangsaan atau nilai kebangsaan itu dapat dikembangkan dan dapat dilaksanakan. Kemudian dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ini di masanya Pak Anies Baswedan, ada kegiatan penumbuhan budi pekerti. Ya. Pelaksanaan penumbuhan budi pekerti didasarkan pada nilai-nilai dasar kebangsaan dan kemanusiaan. Jadi dari 2 peraturan ini pasti menunjukkan ada nilai-nilai kebangsaan, gitu ya. Melalui cara apa? Ya, untuk menumbuhkan apa? Penumbuhan budi pekerti itu adalah untuk adanya internalisasi sikap moral dan spiritual. Sikap moral dan spiritual ini digambarkan bagaimana seorang warga negara yang kuat secara vertikal dalam hubungannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian secara sosial, ya,
dalam konsep agama misalkan ada sekarang istilahnya kesalehan spiritual, ya, kesalehan individual, artinya vertikal hubungannya dia dengan Tuhannya, kemudian kesalehan sosial, ya, hablum minanasnya, begitu ya. Kemudian keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebinekaan untuk merekatkan persatuan bangsa, interaksi positif antara peserta didik dengan figur orang dewasa di lingkungan sekolah dan rumah. Jadi penumbuhan budi pekerti itu dibangun salah satunya melalui interaksi positif di antara peserta didik dengan figur orang dewasa di sekolah dan di rumah. Ini menjadi sangat penting. Kemudian interaksi positif antar peserta didik, baik dengan teman sebayanya, kakak kelasnya, ataupun adik kelasnya. Sehingga interaksi positif ini tidak lantas melahirkan kasus-kasus seperti yang banyak terjadi. Ada perundungan, ya, membuli gitu ya, bahasa sekarang, membuli temannya, membuli adik kelasnya, atau membuli kakak kelasnya. Kemudian memelihara lingkungan sekolah sehingga lingkungan sekolah benar-benar dapat menumbuhkan budi pekerti berdasarkan nilai kebangsaan tadi. Penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan. Karena itu misalkan dikembangkan sekolah-sekolah inklusi dengan berbagai potensi peserta didik yang dimiliki oleh mereka. Kemudian penguatan peran orang tua dan unsur masyarakat yang terkait. Ini kan berkaitan dengan bahwa nilai-nilai dasar kebangsaan dan kemanusiaan itu perlu melibatkan semua komponen, tidak hanya sekolah, tidak hanya keluarga, ya, orang tua, tetapi juga ada unsur masyarakat. Kalau Ki Hajar Dewantoro kan menyampaikannya tripusat pendidikan, gitu ya. Kegiatan penumbuhan budi pekerti juga dapat dilakukan dengan keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebinekaan untuk merekatkan persatuan bangsa dengan harapan mampu terbuka terhadap perbedaan bahasa, suku bangsa, agama, golongan, dipersatukan oleh keterhubungan untuk mewujudkan tindakan bersama dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa konflik-konflik atau intoleransi yang saat ini terjadi itu sebenarnya bisa diminimalisir dengan pemahaman yang cukup gitu ya, bahwa kita sedang berada di sebuah negeri yang tidak hanya dihuni oleh satu suku bangsa, tetapi di tempat lain atau bahkan di sekitar kita sendiri kita berhadapan atau kita bersama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Memang tadi Pak Ardian sampaikan bahwa faktor utama adalah masalah kesejahteraan gitu ya, masalah ekonomi. Itu memang menjadi faktor yang mendorong bagaimana proses kehidupan wawasan kebangsaan termasuk juga demokrasi di kita belum demokrasi yang sehat begitu ya, karena faktor perut gitu ya yang belum terisi, yang belum sejahtera, itu yang kemudian orientasinya menjadi bagaimana agar kebutuhan ekonomi, kebutuhan perut itu terpenuhi dengan baik. Baik, kemudian di dalam Permendikbud tentang penumbuhan budi pekerti juga menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan itu dengan beberapa kegiatan gitu ya. Ada kegiatan wajib, mungkin ini Bapak Ibu sudah laksanakan di sekolah gitu ya. Kegiatan wajib menurut peraturan ini melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin ya. Tentu ini di masa sebelum pandemi ya. Kemudian upacara bendera pada pembukaan masa orientasi peserta didik baru, sesudah berdoa kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau satu lagu wajib nasional. Kemudian sebelum berdoa saat mengakhiri hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan satu lagu daerah. Ini kan penumbuhan nilai-nilai kebangsaan yang bisa dilakukan di sekolah gitu ya, dalam proses pembelajaran di kelas gitu ya. Kemudian juga contoh-contoh pembiasaan baik menurut peraturan itu, misalnya mengenalkan beragam keunikan potensi daerah asal siswa melalui berbagai media dan kegiatan. Kemudian membiasakan perayaan Hari Besar Nasional. Nah, ini saya beri bold gitu ya, cetak tebal, dengan mengkaji atau mengenalkan pemikiran dan semangat yang melandasinya. Beberapa hari yang lalu
tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai hari Sumpah Pemuda, begitu ya. Nah, menurut peraturan ini jangan sampai ya hanya kita peringati seperti biasa, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana para peserta didik dikenalkan dengan pemikiran atau semangat yang melandasi lahirnya Sumpah Pemuda itu. Sehingga peringatan itu tidak sekedar seremonial semata, tetapi dari peringatan itu justru benar-benar para peserta didik itu mendapatkan pengetahuan atau penyegaran baru gitu ya tentang makna di balik peringatan itu. Kemudian dari peraturan lain gitu ya, di Perpres tentang penguatan pendidikan karakter, kemudian pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal, kita sudah memahami betul bahwa ada 18 nilai karakter yang kemudian dikristalisasi ke 18 nilai karakter itu menjadi 5 nilai utama: religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, kemudian integritas. Ini di masanya Pak Muhadjir Effendi kemarin ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Didasarkan ya, karakter itu didasarkan pada filosofi pendidikan karakter dari Ki Hajar Dewantoro, di mana karakter itu mesti mengolah hati, mengolah karsa, olah pikir, kemudian olahraga, artinya kinestetik kita. Kemudian Bapak Ibu, nah ini saya sertakan di sini linknya, nanti Bapak Ibu bisa memperoleh informasi yang cukup gitu ya tentang infografis dari penguatan pendidikan karakter. Ini gambar yang cukup besar sebenarnya, saya download terus kemudian saya simpan di sini, saya potong-potong juga di sini bagaimana penguatan pendidikan karakter itu dan bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter berbasis kelas, kemudian berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Dan ini pasti sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu di sekolah, termasuk bagaimana penguatan karakter itu berbasis kelas, artinya berbasis pada mata pelajaran ya yang diajarkan oleh Bapak Ibu, dalam hal ini adalah PPKN, bagaimana mengintegrasikan karakter, termasuk karakter kebangsaan dalam mata pelajaran PPKN. Kemudian mengoptimalkan muatan lokal dalam materi kita, dan bagaimana mengelola kelas sehingga nilai-nilai karakter, termasuk di dalamnya karakter nasionalisme atau karakter kebangsaan itu tumbuh gitu dalam melalui mata pelajaran PPKN. Nah, yang terbaru adalah dari sekian banyak peraturan-peraturan itu, kemudian ini di masa sekarang ada karakter profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ya, sebenarnya sama-sama ingin mengembangkan karakter warga negara yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Ini kan karakter-karakter yang diharapkan tumbuh dari para siswa, pelajar yang sekalipun saya tidak terlalu tidak terlalu suka dengan embel-embel apapun harus ada Pancasilanya, tetapi bahwa profil pelajar yang dilahirkan oleh sistem pendidikan nasional kita ya pasti akan merujuk kepada dasar filosofis bangsa kita, begitu ya. Jangan sedikit-sedikit harus muncul istilah Pancasilanya. Tapi kan ini kebijakan pemerintah ya, mau tidak mau ya kita ikuti saja. Baik, Bapak Ibu, sampai kepada profil pelajar Pancasila pun ini mengembangkan karakter atau mengembangkan wawasan tentang kebangsaan, gitu ya. Ini penjelasan lebih lanjut dari 6 profil pelajar Pancasila tadi. Ada gotong royong, bernalar kritis, kemudian kreatif. Nomor 1 ini yang utama di negara kita, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, dan berkebinekaan global. Ini bagaimana membangun kesadaran kebangsaan kita. Kita hidup di satu negara yang sangat beraneka ragam. Nah, selanjutnya saya masuk bagaimana peran pendidikan formal. Pendidikan formal seperti kita pahami bersama
jalur pendidikan yang terstruktur, ya, berjenjang, ya, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Beda dengan pendidikan non formal atau pendidikan informal, gitu ya. Pendidikan sebagai kawah candra di muka diyakini dapat menjadi upaya untuk membangun wawasan kebangsaan peserta didik. Saya meyakini itu, gitu ya, dan kita pasti meyakini bahwa pendidikan adalah dapat membangun wawasan kebangsaan peserta didik. Secara yuridis formal, penanaman wawasan kebangsaan di sekolah menjadi tanggung jawab mata pelajaran PPKN. Sebelum ke tanggung jawab PPKN, dalam Undang-Undang Sisdiknas kita pasal 3 ya, tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kita akan menemukan bahwa pendidikan nasional itu kan berfungsi untuk tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan seterusnya, sampai menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab itu adalah karakter warga negara yang dilandasi oleh semangat kebangsaan ini. Dan secara yuridis formal, penanaman wawasan kebangsaan ini menjadi tanggung jawab mata pelajaran PPKN. Bapak Ibu bisa cek di pasal 37 ya, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dinyatakan bagaimana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu disediakan untuk membentuk, mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu bagian awal. Kemudian ini pendidikan wawasan kebangsaan di sekolah, ada buku panduan yang disusun tahun 2009, ini sudah lama tetapi saya kira masih relevan, bahwa pendidikan wawasan kebangsaan bisa dilaksanakan di sekolah, dalam hal ini adalah pendidikan formal, sebagai upaya sistematis dan kontinu untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian wawasan kebangsaan di sekolah juga adalah upaya pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pemahaman sikap dan tingkah laku siswa. Ini yang terpenting, menonjolkan persaudaraan, penghargaan positif, cinta damai, demokrasi, keterbukaan yang wajar dalam berinteraksi dengan sesama warga negara atau sesama warga dunia. Kita tidak bisa lepas karena sekarang kita adalah warga dunia juga. Kemudian pendidikan wawasan kebangsaan di sekolah adalah keseluruhan upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui upaya bimbingan, pengajaran, pembiasaan, keteladanan. Tadi Pak Ardian juga sudah menekankan pentingnya keteladanan. Kemudian latihan-latihan sehingga para siswa peserta didik dapat menjalankan perannya pada masa sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Ini peluang bagi kita, Bapak Ibu, ya, guru-guru PPKN, bahwa PPKN itu sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Ya, ini dari Bart and Sermis, ini yang biasa saya kutip, bahwa secara universal PKN merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pendidikan setiap negara, termasuk di kita, untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik dalam konteks tujuan dan sistem kehidupan negaranya. Pasal 37 tadi, Undang-Undang Sisdiknas, telah mengamanatkan bahwa setiap jenjang jalur pendidikan perlu wajib menyelenggarakan Pancasila, wajib menyelenggarakan agama, kemudian PKN dan bahasa, ya, karena di Undang-Undang Sisdiknas Pancasilanya hilang, gitu ya. Kemudian belajar PKN, Bapak Ibu yang bergelut setiap hari dengan mata pelajaran PKN, ini kan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar tentang bagaimana menumbuhkan kembali wawasan tentang Indonesia, bagaimana belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, pribadi bangsaku, seperti halnya di lagu Garuda Pancasila, ya. Kemudian membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Ini tugas berat sebenarnya bagi guru-guru PPKN, gitu ya, karena kita diberikan amanat untuk mendidik warga negara agar mereka memiliki wawasan kebangsaan yang
cukup gitu ya, sehingga mereka atau para peserta didik itu menjadi warga negara yang baik, warga negara yang terdidik gitu ya. Kemudian secara konseptual saya kira Bapak Ibu sudah paham betul bahwa kita Bapak Ibu banyak bergerak di domain kurikuler ya, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kemudian Bapak Ibu dosen di program studi bergerak di domain akademis ya, bagaimana program-program akademik PPKN S1, S2 ataupun S3 mengembangkan calon-calon guru yang nanti akan bekerja pada lingkup sekolah ya, mengembangkan PKN sebagai mata pelajaran. Kemudian juga jangan dilupakan ada domain sosial kultural yang tadi disampaikan, bagaimana konflik-konflik yang ada di masyarakat gitu ya, komunitas-komunitas yang ada di masyarakat yang sebenarnya kalau kita kaji secara lebih mendalam itu bisa menjadi pintu masuk untuk kita mengambil bagian dalam mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik gitu ya. Ini paradigma konseptual PPKN yang dikembangkan oleh Profesor Udin Winata Putra ya, almarhum. Kemudian, nah seperti tadi saya sampaikan bahwa mata pelajaran PPKN memiliki peluang yang sangat besar bagaimana menumbuhkan wawasan kebangsaan itu ya dalam pendidikan formal, karena kalau kita lihat di penjelasan pasal 77I dan 77J huruf B peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, ini sudah beberapa kali diperbarui. PKN dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini yang tadi saya sampaikan, rasa kebangsaan itu bagian komponen dari wawasan kebangsaan. Dia berkaitan dengan sikap. Ya. Bagaimana mendidik peserta didik menjadi manusia yang memiliki sikap terhadap bangsanya dan mencintai tanah airnya. Minggu kemarin Pak Trisna sudah banyak mengulas mengapa kita perlu cinta kepada tanah air gitu ya. Kemudian mata pelajaran kita itu tidak mungkin dilepaskan dari konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran konstitusi Undang-Undang Dasar, kemudian nilai semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini tujuan umum mata pelajaran, saya kira kita pahami bersama, ya, mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, ya, ada pengetahuannya, ada sikapnya, ada keterampilannya, ada keteguhannya, ya, ada komitmennya, ada kompetensinya. Ini yang biasa kita kembangkan. Walaupun kita menemukan berbagai menemukan berbagai hambatan, kelemahan-kelemahan. Misalnya dalam pembelajaran kita misalnya banyak berkutat di bagian pengetahuan. Bagaimana para siswa sekedar tahu gitu ya, knowing, bukan bagaimana mempraktekkan, hidup berdasarkan nilai-nilai yang dikembangkan di PPKN. Ini tantangannya ya, tantangan yang sekarang bagaimana menumbuhkan wawasan kebangsaan pada pendidikan formal ya. Ini bacanya dari sini dulu Bapak Ibu. Pertama, kondisi sekarang COVID-19 telah mendorong perubahan pada setiap aspek kehidupan termasuk pendidikan dan pembelajaran. Di satu sisi ada nilai positifnya, tapi ya tentu hal negatif dari COVID-19 ini juga menjadi cukup banyak. Kemudian hal positifnya adalah mengembalikan esensi pendidikan, ya, tugas mendidik itu pada orang tuanya di rumah, kan begitu ya, pada awal-awal COVID. Nah, sekarang sudah bergeser, ya, beranjak lagi, kita sudah mudah-mudahan kita sudah mulai pulih, sehingga pembelajaran pada pendidikan formal bisa dilaksanakan secara normal kembali. Kemudian belum terbangun kesadaran dan orientasi bersama sebagai warga bangsa di kalangan masyarakat. Ada konflik tadi seperti Pak Marihot sampaikan. Kemudian kita lebih banyak menonjolkan perbedaan dibandingkan dengan mengedepankan persamaan. Ya. Berbeda suku, berbeda bangsa, suku bangsa, kemudian berbeda budaya. Kita lebih banyak menonjolkan itu sehingga timbullah konflik. Atau ada kepentingan politik. Ini disampaikan oleh Pak Udin Winata Putra ketika diwawancarai
lihatlah bagaimana misalnya anggota-anggota DPR, karena Pak Udin banyak berinteraksi dengan anggota Dewan, bagaimana pikiran-pikiran mereka, apalagi menjelang pemilu, sudah pikirannya bukan lagi pikiran Indonesia, tapi pikiran tentang partai, tentang bagaimana memenangkan partai politiknya, bagaimana dia kembali menduduki sebagai anggota Dewan dan sebagainya. Jadi orientasi kebangsaannya itu berkurang gitu ya di masa-masa pemilu. Padahal sejatinya kan begitu mereka dilantik menjadi anggota Dewan, kesetiaan terhadap partai kan mestinya berhenti itu ya, Mas Eki ya, ini yang meneliti tentang anggota PDIP ya, kesetiaan terhadap partai mestinya berhenti ketika dia menjadi anggota Dewan. Tapi ya prakteknya menunjukkan kuatnya bagaimana kepentingan-kepentingan partai politik dalam praktek-praktek di legislatif, sehingga orientasi kebangsaannya itu mungkin bisa kita pertanyakan kembali gitu ya. Kemudian orientasi dan praktek belajar PPKN yang masih pada knowing, belum pada doing. Kita masih belajar tentang apa gitu ya. Belajar demokrasi ya tentang demokrasi adalah, bukan bagaimana kita berdemokrasi. Karena dalam prakteknya nilai materi tentang demokrasi bisa tinggi, tapi bagaimana berdemokrasi mungkin nilainya masih rendah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tantangannya adalah krisis keteladanan. Ini yang tadi juga disepakati oleh Pak Ardian. Saya kutipkan dari Pak Yudi Latif dalam mata air keteladanan ya, Pancasila dalam perbuatan. Ada keluhan panjang dan luas tentang krisis keteladanan di tengah masyarakat. Sejauh ini kita gagal mentransmisikan kisah keteladanan para pahlawan bangsa, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Jadi kita gagal meneruskan kisah-kisah keteladanan ini menjadi sangat penting. Ya, satu waktu Bapak Ibu perlu mengangkat tokoh-tokoh tokoh-tokoh pahlawan gitu ya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup di lingkungan Bapak Ibu semuanya dalam materi-materi kita, sehingga kita bisa belajar keteladanan dari tokoh-tokoh itu. Nah ini kritik dari Pak Yudi Latif katanya. Pelajaran moral Pancasila, terus ya sekarang PPKN, diajarkan lewat butir-butir hafalan yang menjemukan. Kehilangan impresi, kehilangan kesan. Tidak ada kesan gitu belajar PPKN itu selain menjemukan, selain tidak menarik dan sebagainya. Nah ini tantangan bagi Bapak Ibu guru, bagaimana mengajarkan atau menjadikan pembelajaran PPKN itu menjadi sangat menarik dan berkesan gitu ya. Kemudian kita mengalami kemiskinan wahana untuk mencetak nilai-nilai luhur bangsa yang diidamkan menjadi karakter bangsa. Jadi kita miskin wahana karena siapa yang akan dijadikan contoh gitu ya. Nah, kita krisis keteladanan itu kita siapa yang akan dijadikan contoh. Makanya Pak Yudi Latif menulis mata air keteladanan, menulis bagaimana tokoh-tokoh bangsa, para pahlawan nasional yang dalam kesehariannya, dalam potret beliau itu telah menjalankan, ya, telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam perbuatannya sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana kita menguatkan wawasan kebangsaan pada pendidikan formal itu, saya yakin kita sepakat bahwa kita tidak bisa sendirian. Ya. Di satuan pendidikan formal kita tidak bisa sendirian. Mesti ada sinergi di antara tripusat pendidikan. Walaupun ini lebih banyak ke pendidikan formalnya, tetapi penguatan itu perlu sinergi dengan tripusat pendidikan yang lainnya, dengan keluarga, dengan masyarakat, gitu ya, itu pasti. Kemudian di masa pandemi, guru PPKN harus menjadi teladan, tadi pasti. Akrab dengan TIK, mau tidak mau tuntutannya seperti itu sekarang, karena yang kita ajar itu adalah generasi-generasi, bukan lagi milenial, generasi-generasi Z gitu ya, generasi X, Y, Z gitu ya. Kemudian yang mereka sangat akrab dengan teknologi informasi komunikasi, digitalisasi, pembelajaran daring, pembelajaran mandiri. Bagaimana pembelajaran daring ya, itu lahir atau kesannya gitu ya, kata Prof. Dwi Sulisworo itu kesannya
seperti kita melaksanakan pembelajaran secara luring. Ini kan tantangan, ya. Kemudian guru PPKN perlu menyusun materi yang dapat membangun wawasan kebangsaan dan dapat diakses secara mudah. Ya. Bapak Ibu, saya sering sampaikan dalam beberapa kesempatan, guru itu, ya, apalagi guru-guru PPKN itu perlu menguasai media, perlu akrab dengan media, terutama media-media sosial, yang itu menjadi makanan sehari-hari dari generasi yang Bapak Ibu didik hari ini. Mereka dengan mudah mengakses media sosial, manfaatkan media sosial itu. Bapak Ibu tidak dilarang untuk menjadi influencer, ya. Ya, Bapak Ibu tidak dilarang untuk menjadi buzzer, tapi buzzer untuk yang baik gitu ya. Influencer penanaman wawasan kebangsaan. Buatlah media-media, buatlah materi-materi, konten kalau bahasa sekarang, konten-konten yang dapat menumbuhkan wawasan kebangsaan. Mas Eki, Pak Rahmaddin, Mas Lukman, itu dalam komunitas MGMP bisa saja setiap hari kita buat poster, poster atau konten yang bisa dipublikasikan di media sosial. Mudah-mudahan MGMP Belitung dan Belitung Timur itu sudah punya media sosial yang itu bisa dimanfaatkan, diisi oleh Bapak Ibu guru tentang materi-materi wawasan kebangsaan. Dibuat semenarik mungkin. Boleh poster, boleh infografis, boleh video gitu ya. Boleh audio gitu ya. Sekarang ada podcast, audio podcast, ada video podcast, simpan di YouTube dan sebagainya, yang itu mudah diakses oleh para siswa. Kemudian perlu menciptakan budaya belajar PPKN baru dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan. Ini tantangannya karena kita berhadapan bagaimana menciptakan lingkungan belajar baru yang mendukung wawasan kebangsaan. Metode pembelajarannya juga harus dipilih yang tepat. Kualifikasi dan kompetensi guru juga perlu terus dilatih sehingga sangat peka dengan lingkungan, sangat peka dengan isu-isu kebangsaan, dan dapat merangsang para peserta didik memiliki paham, memiliki rasa, dan memiliki semangat kebangsaan yang sama. Kemudian dalam konteks keluarga, misalkan bagaimana keluarga sebagai pusat pendidikan wawasan kebangsaan atau pusat pendidikan karakter. Ya. Dan di lingkungan masyarakat, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, sebenarnya masyarakat dalam konteks PPKN itu kan sebagai sumber belajar wawasan kebangsaan. Kita bisa belajar dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Undang mereka, berceritalah mereka di ruang-ruang kelas kita gitu ya, menyemangati para peserta didik sehingga para peserta didik bisa belajar dari tokoh di sekitaran kita, ya, sekitaran terdekat, tentang bagaimana komitmen kebangsaan dari para tokoh-tokoh itu. Saya kira itu Mas Eki, Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan. Ini untuk melengkapi saja, men-trigger Bapak Ibu dalam rangka menulis esai nanti ya. Sebagai kata terakhir saya sampaikan di sini ada mahfudot ya, kata-kata mutiara yang biasa dibacakan di pesantren-pesantren gini ya. Katanya ini tentang guru ya. Metode lebih penting daripada materi ajar. Ya, materi ajar apapun ya, kalau metodenya tidak baik tidak akan tersampaikan dengan baik gitu. Makanya metode penting daripada materi ajar. Tetapi guru lebih penting daripada metode. Dan yang terpenting lagi adalah jiwa guru. Jiwa guru lebih penting daripada guru ya. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sudah memiliki jiwa guru, jiwa mendidik yang kuat, sehingga materi ajar, metode apapun gitu ya, dapat tersampaikan dengan baik dan benar-benar Bapak Ibu menjadi guru yang profesional yang terus menimba ilmu, terus mengasah kompetensi Bapak Ibu guru seperti hanya disampaikan oleh Buya Hamka. Saya senang sekali dengan apa yang ditulis oleh Buya Hamka dalam Lembaga Budi, bahwa guru yang baik katanya bukanlah mereka yang belajar atau mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah guru, bukan semata itu, tetapi mereka yang terus belajar,
mengembangkan dirinya, mengembangkan kompetensinya, sehingga dia peka terhadap lingkungannya, dia dekat dengan para siswanya, dia kenal dengan orang tua walinya, dan sama-sama memiliki tujuan yang sama, mengembangkan kompetensi para peserta didik. Itu saja Mas Eki, terima kasih, saya kembali.